Saya Andi Setia Kartika dari kelas 5 Zakaria. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yuti'unahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum
اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِيَ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha PB 1, 2, dan 3 semuanya? Ustaz doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang indah ini, pada hari menjelang detik-detik Ramadan yang akan kita masuki, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hidup, untuk bisa menikmati segarnya udara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya hari-hari ini dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan ibadah yang kita jadikan modal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah yang beliau contohkan, dan tentunya kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ustadz teringat dengan lagunya Opik ya, yang mungkin kita semua pernah mendengar ya, yang Ramadan tiba begitu ya. Ada yang masih ingat dengan lagu itu? Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti Ramadan nanti dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dan tentunya kita bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan hati yang gembira. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bergembira di bulan Sa'ban ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, PB 1, 2, dan 3 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan hari ini, Ustadz akan menyampaikan beberapa keutamaan yang akan kita peroleh ketika kita mengisi bulan Ramadan ini dengan berpuasa tentunya. Ada beberapa keistimewaan dan keutamaan yang kita dapatkan dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan Ramadan Allah memberikan kesempatan kita untuk meraih ketakwaan. Sebagaimana
firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kira-kira bahwa telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, tentunya dengan berpuasa yang sungguh-sungguh, kemudian berpuasa yang mengikuti sunnah Rasul, maka insya Allah kita akan mendapatkan predikat takwa tersebut ketika di akhir masa puasa kita. Ya, tentunya kita memperhatikan adab-adab yang baik, kemudian jujur, kemudian mengisinya dengan hal-hal yang positif seperti banyak membaca Al-Quran, kemudian murojaah Al-Quran dan sebagainya, agar waktu yang kita manfaatkan dalam bulan Ramadan tersebut kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah dengan puasa Ramadan akan melatih kita untuk menjadi manusia yang sabar. Ya. Kenapa sabar? Karena kita dilatih untuk tidak makan dan minum dalam waktu 1 hari. Ya. Jadi menjelang fajar sampai terbenam matahari. Ya. Jadi pada waktu itu kita tidak diperkenankan untuk makan apapun, walaupun itu di rumah kita ada nasi, ada lauk pauk, ada buah dan sebagainya di kulkas, dan itu posisinya adalah halal untuk kita makan. Tetapi karena kita mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri, maka kita diwajibkan untuk menahan diri untuk tidak makan dan minum selama 1 hari. Ya. Jadi kita diharapkan dengan puasa tersebut melatih diri kita untuk sabar, sehingga kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika sudah waktu maghrib tiba. Ya. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah dengan berpuasa Allah akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas dan sungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Ya. Jadi dengan berpuasa Allah akan mengampuni segala dosa kita, dan insya Allah kita akan masuk ke jannahnya nanti secara bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul lagi di jannahnya nanti. Amin ya robbal alamin. Keutamaan berikutnya adalah Allah akan memanggil orang-orang yang berpuasa dari satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Royan. Jadi nanti malaikat-malaikat Allah akan memanggil kita semua yang berpuasa pada bulan Ramadan untuk memasuki surganya Allah melalui pintu yang disebut dengan pintu Ar-Royan. Ya. Jadi orang-orang yang tidak berpuasa tidak akan dipanggil oleh Allah melalui pintu tersebut. Maka kita perlu berbangga dan bersyukur sekali kepada Allah, karena dengan berpuasa ini maka satu pintu nanti akan terbuka untuk memanggil orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan ketika orang-orang yang berpuasa tersebut sudah memasuki surganya Allah, maka pintu akan tertutup semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan puasa tersebut Allah akan memasukkan kita ke jannahnya kelak. Amin ya robbal alamin. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah dengan puasa Allah akan memberikan syafaat kepada umat manusia ketika nanti tidak ada naungan di akhirat kelak. Ya. Jadi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya nanti di hari kiamat Al-Quran dan puasa akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hadis tersebut puasa akan menyatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku akan memberikan syafaat kepadanya karena ketika di dunia dulu
aku menahannya untuk makan dan minum dan menahannya untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya. Maka pada hari ini aku akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang berpuasa. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca setiap hari, kemudian ketika lebih lagi pada bulan Ramadan, Al-Quran juga akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang membacanya. Dan Rasulullah bersabda, maka keduanya akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang melakukan puasa dan membaca Al-Quran dengan baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan dalam menghadapi bulan Ramadan ini, dan tentunya Allah akan memberikan pengampunan kepada kita semua, dan insya Allah Allah akan memasukkan kita semua ke jannahnya nanti manakala kita berpuasa dengan sungguh-sungguh. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.